Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya mau ngajak kita buka firman Tuhan. Kita buka Kejadian pasal yang kedua, ayat 15 Saudara, sampai ayat yang ke 17 ya saudara ya. Oke. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kalau saudara ikuti khotbah saya hari Minggu kemarin, saudara sudah memahami bahwa pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu ya sesuatu yang Tuhan tempatkan, bukanlah untuk membuat manusia jatuh dalam dosa, bukan juga membuat manusia terjebak seperti itu saudara. Ya. Dan saya sudah jelaskan konteksnya adalah Tuhan ketika menempatkan manusia di Taman Eden, Dia sudah memberikan banyak pohon yang menghasilkan juga banyak buah ya, yang luar biasa. Itu menggambarkan kemurahan hati yang begitu luar biasa. Tapi hanya satu aja pohon yang Tuhan perintahkan. Nah, inilah untuk pertama kalinya perintah Tuhan ya dicatat di Alkitab saudara, diberikan kepada manusia saudara. Nah, sekali lagi saudara perhatikan baik saudara, pohon pengetahuan baik dan jahat itu sekali lagi bukanlah jebakan, bukanlah untuk membuat manusia jatuh dalam dosa saudara. Karena di antara sekian banyak pohon yang jumlahnya mungkin saudara ratusan ribuan, mungkin jutaan kali mungkin seperti saudara, hanya satu pohon yang Tuhan perintahkan tidak boleh dimakan buahnya saudara. Ya, nah kalau kita hanya lihat satu sisi pohon itu aja, kita akan sekali lagi memiliki persepsi yang salah. Tapi kalau kita bisa melihat satu sisi yang lainnya, di mana ada banyak pohon-pohon yang Tuhan tumbuhkan untuk manusia dan buah-buahnya begitu luar biasa, maka kita bisa melihat bahwa sungguh benar Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Dia berikan kepada manusia ya, semua itu boleh dimakan dengan bebas, luar biasa, bebas. Ada kata bebasnya saudara, itu artinya tidak ada satupun yang membatasi manusia. Nah, cuma hanya satu perintah itu yang Tuhan berikan, batasan itu tentang pohon itu saudara. Nah ya, kalau kita lihat bagaimana mungkin dari satu pohon kita bisa memandangnya sebagai sesuatu yang jebakan dari Tuhan ya, atau rancangan Tuhan saudara ya. Nah tentu kalau kita bisa memahaminya dengan sisi cara pandang Tuhan saudara, kita harus bisa melihat bahwa pohon itu ditempatkan Tuhan sebenarnya adalah sebagai pengujian bagi manusia. Karena manusia itu diciptakan bukan seperti robot. Manusia didesain itu punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak saudara. Manusia bisa memilih mana yang menjadi kehendaknya seperti itu saudara. Karena itu saudara, kalau Tuhan menjadikan pohon pengetahuan baik dan jahat sebagai satu ujian saudara. Nah kita tahu bahwa ujian itu ya hanya satu soal saja kalau kita menghitungnya saudara. Dari jutaan yang tidak perlu dijawab, yang sudah pasti benar untuk dapat nilai yang terbaik saudara. Cuma hanya satu soal yang Tuhan kasih, satu ujian saudara. Jangan makan pohon itu, titik saudara. Jadi ujian itu tidak banyak sebenarnya. Yang banyak itu adalah cobaan. Betul ya saudara ya? Ya, kalau kita lihat di Alkitab
Ayub dia ngalami cobaan bertubi-tubi, ya. Dan mulai dari anaknya, keluarganya, hartanya, kesehatannya, saudara. Bertubi-tubi. Bukan hanya itu, dia juga dicobai dengan orang-orang sahabat-sahabatnya sekeliling, ya, yang datang bukannya menghibur, tapi membuat dia jadi mau marah seperti saudara. Ya, jadi sekali lagi ujian itu nggak banyak, ujian itu hanya satu. Dan tujuannya membuat manusia naik level, saudara. Tujuannya adalah membuat manusia ingin menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Ya, tapi yang namanya cobaan itu pasti banyak, saudara. Dan itu pasti datangnya dari iblis. Ya, cobaan itu pasti membuat orang tujuannya menjatuhkan orang. Tapi kalau ujian membawa orang naik, saudara. Dan sekali lagi, cobaan itu pasti datangnya dari iblis, bukan datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai, saudara. Dan sekarang kalau kita lihat, cobaan juga bukan hanya datang dari iblis. Tapi menurut saya ini di pikiran saya. Cobaan itu datang dari makanan, saudara. Makanan. Banyak orang dicobai oleh makanan. Loh, kok Pak bisa cobaan itu datang dari makanan, saudara? Ya. Coba kalau saudara yang misalnya gini. Saudara datang ke rumah seseorang, tiba-tiba dia lagi hidangkan makanan, saudara. Ya kan? Banyak sekali, saudara. Tapi saudara sudah kenyang. Dia suruh saudara makan. Ayo makan, ya. Enggak, sudah kenyang seperti itu, saudara. Tapi saudara dipaksa makan, saudara. Ya, saudara bilang apa? Saudara kan bilang gini kan? Tak, udahlah, saya cobain. Ya kan? Kalau cobaan itu banyak, tapi kalau cobain itu pasti sedikit, saudara. Ini hanya ngejok saja, saudara. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat itu, saudara, Tuhan tempatkan, ya, sebagai pengujian bagi manusia. Dan ujian itu hanya satu soal, saudara. Ya, jangan makan pohon itu, buah pohon itu, titik, saudara. Berat nggak sebenarnya, saudara? Sebenarnya nggak berat, saudara. Sama sekali nggak berat. Lalu mengapa diberikan ujian, saudara? Karena Tuhan ingin melihat apakah manusia cukup mengasihinya sehingga bisa memilih taat kepadanya, atau sebaliknya, ya, manusia cenderung lebih menuruti keinginannya dan melawan Allah, saudara. Dan ternyata memang sifat manusia terbukti bahwa manusia lebih mengikuti keinginan hatinya, apalagi plus, ya, diprovokasi oleh iblis, dicobai oleh iblis, saudara, sehingga membuat manusia sungguh-sungguh terlepas dari Tuhan, saudara. Saudara, perhatikan baik. Kalau satu perintah saja yang sangat sederhana manusia gagal, ya, kalau kita lihat konteks kejadian pasal kedua ini tentang pohon pengetahuan baik dan jahat, saudara, ya, satu soal aja, satu ujian aja itu gagal, saudara. Saudara harus menyadari betapa manusia itu, saudara, hatinya kalau tidak dikuasai dan dengan tekad yang bulat, dengan komitmen yang tinggi, menetapkan hatinya untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan terus-menerus berjuang bergantung kepada Tuhan, saudara, maka manusia pada akhirnya dia tidak akan mencapai tujuan awal dia didesain oleh Tuhan, saudara. Dia akan gagal menjadi ciptaan Tuhan. Dia akan gagal menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Karena itu ketaatan kita perlu kita latih, saudara. Yesus aja waktu dia turun dari surga mengambil rupa menjadi manusia, Alkitab mencatat di kitab Ibrani, sekalipun dia anak, dia belajar taat. Jadi ketaatan itu kita terus belajar. Saya bersyukur setiap hari saudara bangun pagi-pagi awal, saudara belajar taat, mengikuti untuk bisa berdoa bersama-sama. Dan itu gak gampang, saudara. Ya, gak gampang. Dan itu perlu dilatih. Tapi saya percaya kita sudah hampir 3 bulan lebih kita melakukan ini. Dan saya percaya gaya hidup seperti ini sudah terlatih, saudara. Ada amin? Tapi saya berharap saudara yang di rumah, jangan sampai saudara hanya buka Facebook, lalu saudara link ke Facebook saya atau Facebook gereja, tiba-tiba saudara ditampilkan saudara sedang menonton, mengikuti,
Saya berharap saudara yang seperti itu aja. Tapi saudara sungguh-sungguh mengikuti. Berdoa bersama-sama, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Bukan hanya klik, ya lalu saudara tidur kembali saudara. Saudara pikir, oh nanti Pak Askim tahu itu orang ikut ya berdoa bersama-sama. Padahal saudara tidur, ingat baik-baik. Ya mata Tuhan melihat ke segala tempat saudara. Ya mestinya kalau saudara ikut dari awal bersama-sama dengan kita. Pasti gaya hidup seperti ini sudah tidak menjadi seorang. Bangun lebih awal. Walaupun tubuh kadang capek, lelah. Tapi ini sudah menjadi sebuah gaya hidup kita saudara. Haleluya. Kalau satu ujian aja kita gak berhasil saudara. Bagaimana nanti ujian-ujian yang lainnya. Kita gak bisa mencapai finishing well seperti yang saya sampaikan minggu kemarin saudara. Ayo bangun ketaatan kita. Ingat 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1000 ton doa saudara. Artinya apa? Ketaatan kita walaupun kecil itu sangat bermanfaat bagi hidup kita. Yesus berkata, kalau kau mendengarkan firman-Ku, perintah-perintahku, dan kau melakukannya, aku akan umpamakan kau seperti orang yang bijaksana, yang membangun sebuah rumah di atas batu karang kokoh. Ketika nanti ada ujian datang, ketika ada pencobaan datang, ada masalah datang, rumahmu itu tetap kokoh terbangun. Tapi ketika engkau mendengarkan firman-Ku dan engkau tidak melakukannya, engkau sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika ujian datang, masalah datang, gelombang hidup datang, itu rumah itu akan rusak dan roboh saudara. Saya berdoa kehidupan saudara adalah kehidupan yang kuat karena saudara mentaati apa yang Tuhan firmankan kepada saudara. Amin. Walaupun kecil, lakukan penuh dengan ketaatan. Ketaatan itu harus dilatih saudara. Kalau saudara belajar kehidupan di Alkitab, semua orang-orang yang dicatat yang berhasil itu adalah orang-orang yang taat saudara. Dan ketaatan mereka bukan hanya sekali 2 kali. Ketaatan mereka kita lihat begitu sulit sekali kalau cara manusia. Nuh kalau saudara lihat saudara, dia taat begitu luar biasa. Taatnya itu sedetilnya Tuhan suruh buat bahtera. Bukan hanya itu saudara. Ya ukurannya berapa, apa saja yang harus lakukan saudara. Bukan hanya itu, dia mesti melakukan apa yang Tuhan suruh, kumpulkan semua binatang. Saudara tahu, dari binatang kecil sampai binatang besar. Bukan hanya itu, dia juga harus berkhotbah menyampaikan firman Tuhan selama hampir 100 tahun saudara. Bahkan mungkin 120 tahun kepada orang-orang. Dan apa yang terjadi? Tidak banyak berhasil dia. Tapi dia taat. Dia hanya menangkan 8 orang. Yaitu keluarganya sendiri. Om tantenya, kakek neneknya tidak dimenangkan saudara. Jadi betul ketaatan itu tidak gampang. Tapi ingat baik-baik ada janji firman Tuhan. Kalau Adam manusia pertama dia tidak taat. Dan dia menghancurkan kehidupan seluruh manusia. Tapi ada Adam yang kedua. Yaitu Kristus dia taat. Dan dia membawa kehidupan yang baru. Berkat buat manusia saudara. Saya percaya kita punya janji dalam Kristus Yesus. Kalau saudara dan saya taat, maka ada berkat yang luar biasa. Bukan hanya buat kita, tapi buat keluarga kita. Juga buat banyak orang yang saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang taat, nuruti apa yang Tuhan firmankan.